kenapa selarut ini dia masih menelponmu? Kamu seharusnya tanya padanya, bagaimana aku tahu? Tracy tidak ingin melanjutkan dan mendesaknya untuk pergi. Sudahlah, pergilah, besok bicarakan lagi saja. Duka tidak menyerah, dia langsung mengambil ponsel dan mengangkat teleponnya. Kamu... Halo? Tracy hendak bicara saat suara Daniel terdengar di telepon. Tracy mengerutkan kening pada Duka sambil bertanya, ada apa? Aku malam ini... Daniel hendak bicara tapi tiba-tiba mengubah pembicaraannya. Suaramu tidak seperti biasanya. Ada apa? Jika tidak ada apa-apa, akan aku tutup teleponnya. Tracy hendak menutup telepon tapi Duka berkata dengan marah, kenapa terburu-buru? Apa kamu takut dia tahu kalau kamu sedang bersamaku? Duka. Tracy menatap Duka dengan heran, tidak menyangka dia benar-benar akan berkata seperti ini. Duka, suara Daniel terdengar di telepon. Benar, ini aku. Duka menatap Tracy sambil berkata dengan penuh emosi di telepon. Daniel, dia adalah tunanganku sekarang. Tolong jaga jarak dengannya. Setelah mengatakannya, dia menutup telepon itu. Duka, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tracy sangat marah. Jika dia menelpon hanya ingin membahas tentang anak-anak, apa kamu perlu seperti ini? Kenapa kamu tidak membahas tentang anak-anak di siang hari, tapi malah di waktu malam hari? Duka bertanya kembali, kenapa kamu begitu dingin padaku setelah kamu tahu dia akan datang? Kamu minum terlalu banyak. Aku tidak mau bicara denganmu. Tracy tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tolong, keluar. Melihat penampilannya yang tidak berperasaan, Duka merasa sangat sedih. Tapi pada saat yang bersamaan, dorongan aneh menyebar dengan cepat di tubuhnya dan membuatnya menggila. Kenapa kamu terburu-buru mengusirku? Duka bertanya kepada Tracy dengan sedih. Aku sangat mencintaimu. Tidak bisakah kamu merasakannya sedikit pun? Duka. Tracy hendak berbicara saat Duka mendekat untuk menciumnya. Tracy menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru mendorongnya, tapi Duka sangat kuat tidak melepaskannya. Dalam keputusasaannya, Tracy menamparnya. Plak. Duka tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Keluarlah. Tracy sangat marah dan ingin cepat mengusirnya, tapi dia tercengang saat dia mendongak. Hidung Duka terus mengeluarkan darah menodai setelan putihnya yang menjadi merah. Tracy, maafkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku minum terlalu banyak. Duka sadar dengan tamparan ini. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan hendak keluar. Tapi pada saat ini langkah kaki terdengar di luar dan seorang pelayan naik ke atas. Duka menutupi hidungnya yang berdarah dan berdiri di sana dengan bingung. Pergi ke kamar mandi dulu, Tracy berkata dengan cepat. Maaf, aku tidak sengaja. Dia merasa tidak memakai tenaga, tapi entah kenapa sampai membuat Duka mimisan. Duka buru-buru pergi ke kamar mandi. Tracy memegang dahinya dengan gugup sambil duduk di sofa merasa sangat kesal. Awalnya dia selalu mengira dia tidak akan pernah mencintai lagi. Demi keluarganya, kakaknya, dan menghindari Daniel, dia menyetujui pernikahan ini. Tapi sekarang dia baru menyadari beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan sama sekali. Meskipun dia bisa menipu seluruh dunia, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri.
Dia tidak bisa berpura-pura menyukai Duke, tidak bisa mendekat dengannya, bahkan tidak bisa berpura-pura ramah pada Duke. Dia tidak bisa. Tracy merasa tertekan dan mulutnya kering, jadi dia mengambil gelas di atas meja dan terus minum, lalu menuangkan air lagi setelah minum. Setelah minum 3 gelas berturut-turut, Tracy tidak haus lagi, tapi dia merasa lelah dan karena rasa kelelahan yang kuat melanda, ia bersandar di sofa dan perlahan-lahan tertidur. Di dalam kamar mandi, Duke membasuh wajahnya dengan air dingin. Mimisan berhenti mendongak untuk melihat dirinya di cermin dan ia berangsur-angsur sadar. Ia mengingat tindakannya barusan dan merasa sangat malu. Dia biasanya polos dan sopan, tapi apa yang terjadi hari ini, dia menjadi segila ini dan sangat kasar pada Tracy. Betapa tidak tahu malunya. Duke memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya sambil membersihkan pakaiannya dengan kesal. Dia mengenakan setelan putih malam ini. Semuanya berlumuran darah. Jika dia keluar seperti ini, para pelayan akan melihatnya dan pasti akan memberitahu ibunya. Ibunya menganggap putranya ini sebagai harta karun. Jika melihatnya seperti ini, dia pasti akan merasa tertekan dan mungkin akan menuduh Tracy, dan hubungan antara ibu mertua dan menantu akan tidak harmonis lagi. Memikirkan hal ini, Duke sangat cemas dan buru-buru membersihkan pakaiannya. Keran terus mengalirkan air dan suara air mengalir menutupi suara di luar. Duke tidak mengetahui seseorang menyelinap masuk. Tamara menyelinap masuk dengan tenang dan dengan cepat mengunci pintu. Melihat Tracy tidur di sofa, matanya dipenuhi kegembiraan. Lalu dia dengan hati-hati melihat ke kamar mandi. Mendengar suara air di dalam, ia merasa lega lalu berjalan cepat ke sofa, menuangkan sebungkus bubuk obat ke dalam gelas air, mengocoknya dan meminumkan Tracy. Kemudian dia menyeret Tracy ke lemari di sebelahnya untuk menyembunyikannya. Pada saat ini suara air di kamar mandi berhenti. Tamara panik dan buru-buru mematikan saklar kontrol lampu utama di ranjang samping dan segera melepas pakaiannya dan berbaring di ranjang. Tracy, noda darah pakaianku tidak bisa dibersihkan, jadi aku melepas mantelku. Seharusnya tidak apa-apa keluar seperti ini. Duke keluar dari kamar mandi dan menemukan lampu di kamar tidur mati, hanya lampu darurat di bagian bawah lemari yang memancarkan cahaya redup. Tracy, Duke bertanya dengan curiga, "Kenapa kamu mematikan lampu?" Wanita di ranjang menjawab dengan suara rendah seolah-olah dia mabuk. "Apa kamu baik-baik saja?" Duke mengira Tracy mabuk, jadi dia dengan hati-hati berjalan ke ranjang dan bertanya, "Kenapa kamu berbaring? Apa kamu enak badan?" Tamara tidak berani berbicara karena takut Duke akan mengenalinya begitu dia berbicara. Namun Duke jelas-jelas minum segelas air itu. Kenapa sekarang dia masih sadar? "Apa kamu masih marah padaku?" Duke sedikit malu. "Aku tidak tahu tadi kenapa. Aku kehilangan kendali. Maafkan aku. Tolong maafkan aku." Wanita di ranjang masih tidak berbicara, dia hanya berbalik sedikit, memperlihatkan kaki panjangnya yang seksi dan setengah pantatnya. Dia ingin merangsang Duke dengan cara ini. Melihat kaki panjang yang terekspos dari selimut, Duke mau tak mau tercengang. Rangsangan ini indranya perlahan menyalakan api di tubuhnya. Tiba-tiba dia mulai merasa panas, tapi dia dengan cepat membuang muka dan berkata pada dirinya sendiri, Tidak boleh seperti ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya hari ini, seolah-olah ada serangga di dalam tubuhnya yang menariknya dan membuatnya sangat gelisah. Namun rasionalitas terakhir yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa tidak boleh melakukannya. Dia mencintai Tracy, dia tidak bisa mencari kesempatan dalam kesempitan saat Tracy tidak enak badan. "Tracy, aku pergi dulu. Aku akan meminta Naomi untuk menjagamu." Duke hendak pergi saat sebuah tangan tiba-tiba terlulur dari selimut dan tiba-tiba memegangnya. "Tracy,
Duka tercengang dan sebelum dia bereaksi, tangan itu menyeretnya ke ranjang dan kemudian ciuman panas menahannya. Pada saat yang bersamaan sepasang tangan halus serentang pada pakaiannya lalu menjulur masuk ke dalam. Duka terbelalak keheranan, sekujur tubuhnya membeku, nyala api di tubuhnya langsung membara dan keinginan yang lama terpendam keluar seperti banjir bandang. Dia tidak basa lagi berpikir rasional lalu berbalik dan menekan wanita itu di bawahnya, menciumnya dengan ganas dan liar. Pada saat ini Tracy yang ada di lemari tidur nyenyak, tidak tahu apa yang terjadi. Ranjang besar bergetar dan dua orang yang bergairah tidak tahu bahwa ada orang lain yang tersembunyi di dalam lemari. Saat Duka sedang emosional, dia terus berteriak, Tracy, Tracy, aku mencintaimu. Mata Tamara dipenuhi air mata, tapi dia menggigit bibirnya, tidak berani mengeluarkan terlalu banyak suara. Demi bisa menjadi wanita Duka, dia sudah menunggu selama bertahun-tahun dan semua upaya yang melelahkan jangan disia-siakan. Di luar, Naomi buru-buru datang untuk mencari Tracy, melihat dua pengawal wanita, lalu buru-buru bertanya, "Kenapa kalian di sini? Di mana Nona Tracy?" "Nona Tracy sudah kembali ke kamarnya," jawab pengawal wanita. "Dia sendirian di kamar. Apa sudah tidur?" Naomi khawatir. "Masuk bersama Tuan Duka. Aku tidak tahu apa sekarang Tuan Duka sudah pergi atau belum," kata pengawal wanita. "Jelaskan padaku." Naomi mengerutkan kening. "Bukankah aku meminta kalian untuk mengikuti Nona Tracy? Dia minum anggur. Seseorang harus menjaganya." "Kami terus mengikutinya, tapi saat kami sampai di pintu kamar, Tuan Duka bilang dia ingin berbicara dengan Nona Tracy. Kami ingin masuk, tapi Nona Tracy menyuruh kami untuk di luar," pengawal wanita menjelaskan. "Tapi kalian juga jangan pergi, harus menunggu di depan pintu. Kalau terjadi sesuatu." "Kami juga berpikir begitu pada saat itu. Tapi Nona Tracy dan Tuan Duka akan segera menikah. Tidak baik jika kami tinggal di luar saat mereka berduaan di kamar." "Omong kosong." "Maaf." Naomi dengan cepat naik ke atas ingin melihat Tracy. Saat ini terdengar suara bruk yang sangat keras di luar. Naomi tiba-tiba terkejut dan bergegas ke jendela untuk memeriksa. Ada asap tebal di punggung pesulap. Di panggung pesulap, api mengamuk dan para pelayan berteriak. Situasi menjadi kacau. "Apa yang terjadi?" tanya pengawal wanita dengan cemas. "Mungkin seseorang musuh menyelinap masuk." Naomi mengamati situasi sambil mengerutkan kening. "Kalian tunggu di pintu kamar, jaga Nona Tracy, jangan kemana-mana. Aku pergi lihat anak-anak." "Baik." Naomi sudah berjalan ke koridor di lantai 2 lalu berlari kembali. Naomi tahu betul bahwa anak-anak adalah hati dan jiwa Tracy. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak, maka akan menjadi masalah besar. Dua pengawal wanita datang ke pintu kamar Tracy untuk menunggu. Kebisingan dan ledakan di luar membuat kekacauan dan kualitas peredam suara kamar juga bagus. Kedua pengawal wanita itu sama sekali tidak mendengar aksi di dalam kamar. Pada saat ini obat Duka sudah sepenuhnya bereaksi dan dia benar-benar kehilangan akal sehat seperti binatang buas. Di luar, kembang api melompat ke langit, meledak dengan bunga api yang indah di udara. Anak-anak menari, melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Maggie dan para pelayan juga sangat antusias, berdiri sambil menonton kembang api yang indah. Naomi berlari keluar ke taman, baru menyadari bahwa ledakan tadi adalah suara kembang api dan asap tebal serta kobaran api yang membumbung ke udara hanyalah acara pembuka yang dibawakan oleh sang pesulap untuk membuat kejutan. Pada awalnya anak-anak dan pelayan memang ketakutan, tapi sekira mereka menyadari bahwa itu adalah kejutan, jadi mereka bersorak dan berteriak dengan gembira. Naomi menghela nafas lega dan menatap kembang api di langit. Benar-benar indah, tapi entah kenapa dia selalu merasa gelisah. "Naomi,"
Pada saat ini seorang pengawal pria dari keluarga Moore bergegas mendekat dan berbisik, "Seorang musuh telah masuk, lindungi anak-anak." "Apa?" Naomi pucat karena terkejut, lalu segera menghubungi Paula dan menginstruksikan semua orang untuk melindungi anak-anak dengan sekuat tenaga. Jangan sampai terjadi sesuatu. Pertunjukan sulap masih berlangsung di atas panggung dan kembang api di langit masih bermekaran dengan meriah. Naomi membawa pengawal wanita ke panggung dengan cepat, membawa anak-anak dengan sekuat tenaga, dan semua orang menjadi lebih waspada. Untungnya kini kelima anak-anak sudah berada di depan panggung, masih berkonsentrasi menonton pertunjukan. Maggie juga berbicara dan tertawa dengan mereka seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Naomi memperhatikan Nyonya besar Lois, melihat perhatiannya tertuju pada anak-anak dan pertunjukan. Dia tidak memikirkannya lagi dan bahkan hatinya merasa malu karena keraguannya. Bahkan jika seseorang menyelinap masuk, pastilah musuh dari negara Embron dan tidak ada hubungannya dengan Nyonya besar Lois. Meskipun Maggie agak protektif dan tidak sabaran, tapi tidak ada masalah dengan karakternya. Pada saat ini di luar sangat ramai, sedangkan di dalam kamar dua orang di ranjang besar masih bergairah. Di dalam lemari, Tracy masih tertidur. Dua pengawal wanita yang menjaga pintu meskipun mematuhi tugas mereka, tapi mereka tidak menyadari apapun. Bagaimanapun suara kembang api menenggelamkan suara di dalam kamar. Maggie melirik ke ruang atas dengan santai, bibirnya melengkung dengan bangga. Dia berpikir sesuatu yang baik antara Duke dan Tracy pasti sudah terjadi, tapi malah tidak tahu bahaya besar sedang melanda dari belakang karena fokus melihat ke depan. Setelah sekian lama kembang api berangsur-angsur menghilang dan pertunjukan sulap berakhir, interaksi antara pesulap dan anak-anak juga berakhir. Mereka bertanda tangan, berfoto bersama, dan mengajari mereka beberapa trik sulap sederhana. Saat itu sudah larut malam dan anak-anak sudah lelah. Maggie membungkuk dan bertanya kepada anak-anak sambil tersenyum, "Sayang, apakah kalian bersenang-senang hari ini?" "Senang," jawab anak-anak serempak. "Baguslah jika senang. Tidak sia-sia nenek menghabiskan begitu banyak waktu dan pikiran." Maggie sangat senang. Sudah sangat larut, cepat kembali dan istirahat. "Oke." Naomi memerintahkan Paula dan pengawal wanita untuk mengantar anak-anak kembali. Para pelayan mulai merapikan tempat yang berantakan dan rombongan pesulap sedang merapikan panggung, bersiap untuk pergi. Semuanya berakhir dengan tertib dan Jeff juga membawa orang-orangnya untuk mencari beberapa elemen mencurigakan yang telah menyelinap masuk. Perhatian Naomi dan Paula tertuju pada anak-anak dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar. Setelah Maggie mengantar anak-anak kembali ke kamarnya, dia juga kembali ke kamarnya sendiri dan melepas mantelnya yang berat. Dia tidak sabar untuk bertanya, "Bagaimana? Apakah berhasil?" "Sudah berhasil. Kami menyaksikan Tuan Duke memasuki kamar Nona Tracy dengan mata kepala sendiri dan belum keluar selama hampir 2 jam hingga sekarang." Para pelayan menutup mulut mereka dan mencibir, "Bocah bodoh, biasanya terlalu polos. Hari ini minum minuman enak, baru ada keberanian." Maggie juga tidak bisa menahan diri. "Baguslah, dengan cara ini pernikahan bisa dilaksanakan. Aku bisa menggendong cucu kecilku." "Hehehe." "Selamat, Nyonya besar Lois." Para pelayan menyambung dengan penuh semangat. "Kali ini, berkat kerja keras kalian, Maggie sangat senang hari ini. Nyonya besar, kami siapkan air untuk mandi." Para pelayan membantu Maggie ke kamar mandi dan masih berbicara dengannya tentang Lois dan Tracy. Maggie menjadi lebih bahagia saat dia mendengarkannya, bangga dengan keputusannya yang bijaksana. Tapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat, "Di mana Tamara?" "Tadi Kak Tamara sibuk di atas panggung, lalu aku tidak tahu dia pergi kemana." Pelayan berkata, "Mungkin sudah kembali ke kamar untuk beristirahat." Dia begitu banyak akal. Apa aku tidak tahu?" Maggie mencibir mengejek.
Dia sedih saat melihat Duke dan Tracy sudah melakukannya. Tuan Duke tampan dan berbakat. Mereka adalah teman masa kecil, bahkan jika naksir padanya itu normal. Para pelayan tersenyum kesil. Dia memang seperti itu, kata Maggie dengan nada menghina. Betapa mulianya, tidak semuanya orang pantas mendapatkannya. Iya, para pelayan mengangguk cepat. Sebenarnya, awalnya aku juga tidak terlalu mengakui Tracy. Berbicara tentang ini suasana hati menjadi sangat rumit. Bagaimanapun, dia pernah menikah dan memiliki anak. Bagaimana dia bisa layak untuk Duke? Iya, Nona Tracy tampaknya 2 tahun lebih tua dari Tuan Duke. Kedua pelayan juga tidak puas. Aku merasa tidak nyaman memikirkan hal ini. Maggie mengerutkan kening sambil berkata, dulu aku pernah bertengkar dengan Duke. Tapi dia benar, dibandingkan dengan kekuatan dan posisi keluarga Moore. Apa artinya sudah pernah menikah dan punya anak? Kelak, jika Duke bosan, dia bisa mencari 110.000 gadis muda dan bersih di luar. Namun, sangat sulit untuk bertemu dengan seorang gadis seperti Tracy yang memiliki latar belakang keluarga, bakat dan kemampuan. Memang, para pelayan lanjut menyetujui. Ya, ditambah Duke si bocah bodoh yang menyukainya. Aku tidak akan menghentikannya lagi. Maggie menghela nafas. Aku hanya punya anak satu-satunya. Aku hanya ingin dia bahagia. Nyonya besar, Anda benar-benar baik dan tulus. Sudahlah, cepat bantu aku mandi. Lalu kirim seseorang untuk mengawasi kamar Tracy. Ingat, sebelum mereka bangun, beritahu aku. Mengerti? Di sisi semuanya dikerahkan, sementara di sisi lain Duke sudah tertidur. Bagaimanapun ini benar-benar pertama kalinya tidak berpengalaman. Di tengah malam Duke kelelahan hingga tertidur. Tamara meringkuk dalam pelukannya, menciumnya dengan obsesif, berharap menjadi satu dengannya dan tidak akan pernah terpisah lagi. Tapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Tamara bangkit dari ranjang berpakaian dan dengan pelan menyeret Tracy keluar dari lemari, melepaskan pakaiannya dan menyeretnya ke ranjang. Melihat pria yang dia cintai berbaring dengan wanita lain, hati Tamara terasa sakit dan pada saat yang bersamaan dia menatap Tracy dengan kesal. Tapi dia tahu bahwa kesalahan kecil bisa menyebabkan kekacauan besar. Dia tidak berhenti di situ, tapi mencubit dada dan paha Tracy dengan keras, membuat bekas luka di tubuhnya dan segera menyelimutinya dengan duka. Saat itu pukul 4 subuh dan tidak ada suara di luar. Tamara menyelinap keluar dengan cepat, tidak ada seorang pun di luar. Dia sangat gembira dan dengan cepat berjalan ke kamar pelayan di lantai pertama. Tamara baru saja kembali ke kamarnya saat seorang pelayan melihatnya di malam hari dan bertanya dengan santai, "Kak Tamara, dari mana saja kamu? Kenapa baru kembali sekarang?" "Aku duduk di taman." Tamara sudah memikirkan alasan dan berpura-pura sedih. "Aku juga melihatmu melewatiku. Kamu tidak melihatku." "Hah? Oh." Pelayan itu menjawab dengan bingung lalu lanjut tidur. Tamara menghela nafas lega dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Melihat jejak cinta yang tersisa di tubuhnya, dia mengingat kebahagiaan dan kemanisan tadi dan dia sangat bahagia. Tamara membersihkan dirinya dan hendak berbaring saat seseorang pelayan buru-buru memanggil mereka. "Cepat bangun, Nyonya besar akan bangun." "Aku saja yang melayaninya." Tamara segera bangkit dan mengenakan mantelnya. "Kalian lanjut tidur." "Kami juga tidak bisa tidur. Ada hal besar yang akan terjadi hari ini dan kita semua harus pergi melihatnya." Pelayan itu berkata dengan misterius. "Jika semuanya berjalan dengan lancar, Nyonya besar mungkin akan memberi kita hadiah." "Wah, bangun, bangun!"
Para pelayan bersemangat dalam sekejap lalu segera bangun dan membersihkan diri. Tamara merasa kecut di hatinya, tapi dia tahu bahwa ini belum waktunya. Dia harus terus menunggu dan bertahan. Aku akan melayani, Nyonya besar dulu. Kalian bisa pelan-pelan saja. Tamara bergegas ke kamar Maggie. Pada saat ini Maggie sudah mandi, juga sudah merias wajah dan rambutnya. Lalu Demi melangkah maju untuk melayaninya. Bibi, biar aku saja. Kemana kamu pergi tadi malam? Tanya Maggie dengan sengaja.